Aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Engkau tarik kami mendekat padamu, Engkau bawa kami melekat padamu, Tuhan. Haleluya. Oh,
tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku, ini hatiku menyembahmu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat, kau lihat isi hatiku. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, melekat kepadamu. Oh, terpujilah Engkau selamanya. Oh,
hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku 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 ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur kembali pagi hari ini karena kami kembali dapat bersekutu Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Sendiri yang melayakkan kami, perkataan-Mu menghidupkan kami kembali Tuhan. Pujilah Tuhan, haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin.
Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Salam semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Nggak ada? Ini mau sharing? Matian mau sharing? Ya, Oh, silakan Hen. apa sharingnya Pak ya? Ya, kayaknya sharingnya gini Pak. Kadang-kadang kita rencanakan apa yang tidak direncanakan tidak sesuai maunya kita. Tahun lalu saya datang ke sini, ada yang sakit dijagain, orang stroke. Tahun ini saya datang sini, baru 2 hari, baru sampai, besoknya hujan. Ya, disuruh duduk cantik di rumah Pak, ngurusin banjir, nguras air di rumah 2 hari. Hari pertama hujan, masuk dalam rumah, nguras air. Hari kedua sudah berhenti hujannya, air kiriman dari tetangga karena bangun rumah kan orang ini tidak pakai itu kan. Nah, di rumahnya paling ujung dekatnya selokan. Jadi air itu ngumpul ngumpul semua. Jadi masuk lagi hari kedua masuk lagi air. Hari tidak hujan, tapi dalam rumah masuk air. Nguras air udah 2 hari. Ya, jadi gimana mau dibilang? Ya memang kayak gitulah. Jadi saya bilang kan kemarin kan waktu mau cuti kan. Kalau saya bilang cuti ini kalau nggak di-approve berarti saya nggak boleh pergi. Ya udahlah, nggak usah pergi. Tahu aja terakhir-terakhir di-approve juga cutinya last minute. Pertama nggak disetujui cutinya. Jadi memang semua itu nggak bisa kita prediksi dengan yang kita itu. Tapi begitu datang seperti yang nggak kita prediksi ya mau nggak mau harus diterima. Sama dengan kejadian yang lain-lain juga waktu dulu saya pergi ke Singapura sebulan yang lalu juga kayak gitu. Rencananya seperti A, saya bikin sudah gini gini gini. Sudah sampai di sana tidak seperti A. Ya mau nggak mau harus kalau orang Jawa bilang harus legowo apa namanya? Ya harus terimalah. Tidak sesuai dengan rencana. Ya mau bersyukur ya memang harus bersyukur ya gimana lagi? Ya udah dinikmati aja lah lagi. Jadi ya memang memang ada juga baiknya. Kalau nggak kan kalau kalau nggak nguras air kan nggak bisa duduk sama-sama. Kalau nguras air kan jadi duduk sama-sama. Kan jadi bertiga berempat nguras air sambil ngobrol kan. Kalau nggak bosan juga kan. Kalau enggak kan biasanya kalau mau duduk bersama tuh palingan setengah jam, sejam gitu kan. Ini awak nguras air mau 3-4 jam satu hari itu sampai 5 jam. Ya mau nggak mau sama-sama lah duduk sambil sambil nguras air sambil mengecek lah sambil ngobrol lah. Ponakan saya juga ikut nguras air, mamanya juga nguras air. Jadi kita sama-sama ngobrol lah sambil nguras air. Baru semalam agak agak mendingan. Ya sambil sambil nengok lah situasinya di Pekanbaru gimana gimana gitu Pak. Seperti kayak gitu kan. Pulang kan, turun kan naik taksi. Dibilangnya itu kan taksi ini. Semalam saya cuma dapat duit untuk tutup ongkos taksi katanya.
Cuma tutup ongkos sewa mobil taksi, dia bawa mobil gitu, sewa 150. Jadi semalam cuma dapat untuk tutus ongkos saja. Jadi sambil ya kayak dibilang pergi kemana-mana itu sambil diliatin, oh ini itu nggak seperti prediksi kita. Kayak kemarin saya ke Singapura juga kayak gitu. Saya sudah janji sama orang tuh di cancel sama dia. Tahu-taunya ada orang lain dengan berbaik hati dia kasih barangnya. Pertama harus bayar $30 atau $25. Habisnya ujung-ujungnya dikasihnya saya barang tuh. Sudah saya kasih duitnya, terus dia bilang sama pembantunya, udah balikkan duitnya katanya. Dikasihnya aja saya duitnya. Jadi memang kadang-kadang mau ketawa-tawa juga gitu. Yang yang kita mau bikin kayak gini sudah sampai di lapangan atau lain nggak seperti itu gitu. Ya, ya harus kayak gitulah. Memang kayak gitu. Kalau kita masih ngotot-ngototan di maunya kita, ya repot sendiri kita. Akan kesal-kesal lah kita. Kita maunya A, bikinnya jadinya B, gitu. Ya, seperti itulah Pak yang terjadi sama saya sebulan ini. Jadi maunya gini, jadinya begitu gitu. Oke lah, mengucap syukur aja lagi, gimana lagi. Oke Pak. Hei, si Tuhan. Haleluya. Ya memang harus mengucap syukur. Cuman nanti bahasa kita harusnya beda ya. Nanti bukan, ya mau gimana lagi? Kalau mau gimana lagi itu kan kayak terpaksa gitu, kayak pasrah. Tapi mungkin bukan seperti itu maksudnya ya. Dan ya bahasanya saja yang ini ya. Nah, jadi dari cerita itu memang kita boleh melihat gitu ya, bahwa apa namanya ya, menerapkan yang kita dengarkan itu, yang kita persekutukan itu, sebetulnya ya berjalan saja, mengalir saja, kira-kira seperti itu ya. Tidak harus nanti gimana kalau begini, nanti gimana kalau begini. Seolah-olah mengambil keputusan itu terlalu rumit gitu kan. Ternyata kan, cobalah, tadinya kan pikirnya Henny itu kan ke sana mau jual barangnya gitu kan, karena pajak lah. Karena memang kalau dengerin cerita itu gitu kan, kayaknya memang apa ya, ya gimana ya pemerintahan kita ini, kira-kira kayak gitu kan. Kok rakyatnya dipersulit gitu kan. Memang apa ya, karena nggak tahu di mana salahnya gitu ya. Kadang-kadang kan kalau tahu pusat kayak gitu, harusnya nggak kayak gini. Nah, tapi ketika dijalani, saudara, ketika dijalani, ternyata seperti tadi dikatakannya, terjadi banjir gitu. 2 kali lagi. Satu banjir hujan, satu banjir nggak hujan gitu. Lucu ya. Kalau banjir hujan oke lah gitu kan. Tapi kalau banjir nggak hujan gitu. Nah, terus katanya tadi bisa ngobrol gitu kan. Nah, jadi apa ya, kesempatan-kesempatan seperti itu kan tidak terduga gitu. Di situ kita jadinya bisa berinteraksi. Ya, si Henny bisa berinteraksi dengan adik iparnya gitu kan, dengan ponakannya. Ya sambil cerita-cerita. Walau gimana pun itu, saudara ya. Ternyata apapun dalam diri kita itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk
menyatakan dirinya gitu loh. Kan nggak nyangka tadinya mau jual barang aja di sana gitu kan. Daripada ini nanti, karena kan pikirannya juga ini mikirin kakaknya lagi gitu kan, mikirin ini. Kadang hidup itu tak adil gitu. Harusnya nggak dia sendirian, tapi harus dia jalani gitu kan. Kadang dia harus pergi seperti dibilang ke Singapura gitu kan. Tapi dengan bertemu dengan orang-orang itu gitu ya, dengan berbagai jenis orang lah. Tadinya mau beli barang di cancel, terus ganti gitu kan. Ternyata jadi nggak bayar gitu kan. Nah tentu sekecil apapun itu, ketika kita melihat ternyata Tuhan itu gimana ya, kan nggak mungkin lah semua secara kebetulan kan, peristiwa-peristiwa yang kita alami gitu. Ketika memang kita jalani itu, apa saja yang kita pikir negatif gitu ya, ternyata bisa Tuhan ubah semuanya. Apa saja nih. Disitulah harusnya lama-kelamaan kita itu mulai mengenali Allah yang unik ini gitu loh. Iya. Dia tidak sepenuntut yang kita bayangkan gitu. Enggak. Bahkan dia bilang begini, ada satu bagian firman Tuhan bilang begini. Sekalipun rasanya kepercayaanmu kepada Tuhan itu kayak nggak bisa dilanjutkan lagi gitu, tetaplah percaya gitu, tetaplah belajar percaya gitu. Sekalipun rasanya kita sudah kayak nggak ada harapan lagi gitu ya, nggak tahu gimana gitu, kita ditinggalkan sama Tuhan, perasaan kita gitu ya, kayak hampa gitu. Firman Tuhan sebutkan tetaplah percaya gitu. Apa yang ada tetaplah pegang gitu. Karena memang seperti dikatakan tadi, segala sesuatu nggak bisa kita prediksi. Kemarin kan saya kerja gitu di Kapling Lama itu kan, sudah ngerjain istrinya itu. Nah, saya kejar-kejaran lah gitu kan, untuk sambil ambil rapot. Saya udah berangkat pagi gitu ya, saya kerja dulu pagi-pagi gitu ya, sampai ambil rapot jam 2 gitu. Oke. Nah saya sudah kerjain, saya sudah bilang sama tukang gipsumnya itu, yang ini jangan pasang dulu ya, karena kan memang kan saya harus nunggu tukang gipsumnya itu kan, dia kan harus selesai buat rangkanya dulu baru saya bisa kerja gitu kan. Nah dan saya pun sudah kerja gimana ya, secepat mungkin lah gitu, sampai tidak membuat dia berhenti gitu. Dia juga yang bilang sama saya, Pak jangan lompat-lompat kerjanya, kerjain satu dulu, biar kerjain satu ini nanti waktu ngerjain yang satu sudah bisa saya ini kan. Oke gitu kan. Jadi hari Minggu kemarin pun ada yang tinggal saya sudah kerjain supaya dia bisa kerjain yang sebelah gitu kan. Dan memang anak buahnya kerjanya cukup cepat gitu. Nah jadi saya sudah bilang, saya sudah tarik kabelnya, itu kabel itu banyak kan, yang harus di ini gitu. Saya sudah pesan sama dia. Terus saya sudah pesan juga sama abang saya di sana, sama Cio juga gitu ya, tahu gitu. Nah ya saya ngambil rapot itu cukup cepat. Jadi begitu sampai, yang lain itu masih pada antri, di kelas yang lain tuh banyak orang, di kelasnya Brian itu cuma 1 orang.
yang antri gitu ya. Dan saya masuk, sudah cepat langsung pulang lah gitu. Oke. Nah, sudah cerita, balik lagi gitu kan. Nah, waktu balik itu ternyata sudah ditutup separuh. Waduh. Saya bang benar-benar ini marah lagi. Ih, kan Bapak lihat sudah lihat kabel saya di situ loh, di bawah itu tinggal naikkan aja loh. Saya udah permisi tadi karena ngambil rapot loh gitu. Marah memang saya. Saya marahnya itu jengkel lah gitu. Sebetulnya ya saya pemilik juga ceritanya kan dalam hal itu kan. Istilahnya yang ngatur semua kerjaan di situ juga saya juga gitu. Ya kan. Jadi kalau biasanya itu saya bisa marah itu. Saya bisa istilahnya bongkar semua gitu, bisa aja gitu. Sampai abang saya juga ketika dia datang gitu jengkel juga gitu kan. Bongkarlah. Masih bisa kok nanti saya itu kan. Sampai berapa kali sudah inilah. Gak usah bang, saya bilang. Nanti ada efeknya di belakang. Saya bilang gitu. Dia pun sudah, tadinya saudara kami itu apa ya, pokoknya akrab lah gitu dengan yang tukang-tukang itu kan. Akrab lah. Tapi karena kejadian itu agak tegang lah gitu ya. Gimana? Karena mereka merasa bersalah juga gitu kan. Kalaupun misalnya saya suruh bongkar, itu ada kira-kira 10 keping lah yang harus dibongkar itu. Jadi dia agak di dalam gitu ya, jadi ngerjainnya. Jadi kalaupun misalnya saya suruh bongkar, dia akan bongkar gitu. Tapi memang bongkarnya itu ya tidak semudah yang dibayangkan juga, karena kan ngangkatnya kan berat, mereka berdua gitu. Kalau bang saya ngotot aja, oh gampang kok itu, enggak gampang gitu. Mereka memang kan terbiasa, badan mereka kuat, tapi kalau disuruh bongkar pasang lagi itu butuh waktu dan tenaga gitu. Butuh kan dipasang satu-satu sampai 10, bongkar sama pasang misalnya gitu. Itu kan suasana jadi nggak enak gitu kan. Tapi dia ini lagi, saya biarin diam gitu. Saya kerjain lagi yang lain gitu kan, pasang. Gitu. Cio juga gitu ya. Dia sudah tahu, sudah lihat. Saya sudah pesan sama dia saya kerja. Kok bisa dia kerjain itu? Kok bisa nggak dibilangin? Kita di sini pemilik loh. Kamu ini gimana sih? Marah juga saya. Tapi tahu nggak? Setelah selesai dia udah tenang. Gitu. Ternyata pas waktu saya berangkat itu memang dia itu lagi kan tidur istirahat gitu kan. Istirahat siang gitu bosnya itu. Jadi waktu saya bilang itu mungkin agak ngantuk dia. Nah, dalam beberapa hari kerja di situ, dia itu tiba-tiba banyak kerjaan gitu. Tiap hari dia cerita kerjanya di sini gitu ya. Jadi cerita lagi. Dan dia bilang kayak gitu. Saya nggak tahu gimana gitu ya. Dia bilang kayak gitu. Pak, saya ada kerjaan ini, cuman orang itu minta listriknya, katanya gitu. Bapak mau nggak kerjain, katanya kayak gitu. Saya itu diam aja gitu ya. Ya gitu. Nah, ngerjain orang itu minta harus saya juga yang intuan carikan sekalian lah tukang listriknya. Nah, saya bilang, ya sudah. Saya bilang, tapi harganya murah Pak. Ya sudah, saya bilang. Saudara, dari apa yang kita alami gitu ya, kita jalani setiap hari gitu ya. Kadang kita berpikir Tuhan itu seperti ini. Kalau Tuhan sudah ngomong kayak gini, harus kayak gini, seolah-olah saudara. Tuhan itu kayak kaku sekali. Iya. Padahal saudara, apa saja keputusan yang kita ambil, apa saja, selalu bisa kita melihat bagaimana Tuhan bisa mengubahkannya. Iya, perhatikanlah semua yang terjadi pada dirimu. Perhatikan.
Dan lihatlah bagaimana Tuhan hadir di setiap rumitnya keadaan. Iya. Dan memang keadaan kita manusia itu membuat akhirnya kita bisa menerapkan firman Tuhan itu, saudara. Iya. Jadi benar-benar semua kondisi, semua keadaan yang diizinkan terjadi itu, semua, apa saja. Mau kita salah ngambil keputusan kah, seperti yang tadi dibilang. Coba misalnya Henny gak ada di sana, gimana lah mereka menghadapi di sana sendiri? Memang bisa, tapi dengan adanya orang yang membantu kita gitu kan, akhirnya bisa minimal bisa mengurangi stres ya, sedikit aja gitu. Ayo bantu, ayo kita kerjakan ini itu gitu. Ayo, dan akhirnya bisa bicara gitu. Apalagi kalau kita itu bisa gitu melatih gitu, mencoba membawa situasi apapun, apalagi berhubungan dengan orang lain gitu ya. Kita membawanya ke dalam kebenaran gitu. Iya. Saya bilang kemarin sama orang itu kan termasuk pengurus juga di paguyuban Jawa gitu ya. Terus juga dia ketua RT juga pernah gitu ya, 2 kali, termasuk tua-tua juga lah di daerah Bengkong sana gitu. Nah, dia muslim yang taat juga lah. Jadi ketika dia bilang gimana 4 proyek datang tiba-tiba gitu kan, dia nggak tahu gitu. Ya iyalah, sampean kan sedang membangun bait Tuhan, saya bilang dia gitu. Ketawa dia gitu. Kalau kita bisa mengubah setiap keadaan gitu. Jadi kalau kita berpikir jernih gitu, kan pada akhirnya setiap orang itu memang punya masalah. Apapun dia, tak ada yang lepas dari masalah. Orang kaya yang punya uang segalanya, yang punya kuasa, yang dia kayaknya bisa nutupi semua, sekarang lihatlah dibongkar semua. Ada saja masalahnya. Nah, jadi ketika kita itu mendengarkan firman Tuhan, apa kelebihannya? Harus ada kelebihannya lagi. Kelebihannya maksudnya adalah bagaimana melalui setiap keadaan itu kita melihat Tuhan. Jadi mulailah mencoba berpikiran lain gitu. Oh, ternyata Tuhan itu kayak gini ya. Tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Iya, coba nanti saudara pelajari baik-baik Alkitab itu, baca dia, atau gini, karena kita sudah agak hafal lah Alkitab gitu kan, cerita-cerita di dalamnya, perkataan-perkataan Tuhan Yesus, apalagi kan gampang juga kan mencari kata-kata yang diingatkan, kata-kata Tuhan Yesus yang diingatkan kepada kita. Kenapa dia ngomong kayak gini? Kenapa dia ngomong kayak gini? Ya, ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari diri Yesus itu gitu. Karena kan dia Allah yang kelihatan. Kita boleh bayangkan bagaimana dia menjalaninya gitu kan. Bagaimana sampai benar-benar kita itu harus punya pandangan tentang Allah itu yang berbeda. Harus bisa kita rubah, karena Allah yang selama ini dalam konsep kita itu adalah Allah
bukan konsep seperti yang Yesus ceritakan sebetulnya. Seperti yang Yesus perkenalkan, bukan. Sekarang Allah itu menerangkan kepada manusia zaman sekarang. Allah di mana dulu nenek moyang manusia ini belum bisa memahaminya. Jadi ini cerita panjang. Makanya saudara, kalau saudara lihat kata-kata Tuhan Yesus, kalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu dalam aku. Coba. Kata-kata itu saja sebetulnya itu tak bisa diterima oleh orang perjanjian lama. Bahkan Abraham mungkin nggak bisa. Konsep Allah di dalam diri kita itu seperti konsep Allah pada umumnya yang dialami oleh semua manusia. Jadi ajaran manusia dia, bukan ajaran Tuhan langsung. Seperti cerita tadi lah. Jadi tergantung bagaimana ketenangan hati kita selama ini. Bagaimana kita bisa menerima setiap keadaan yang diizinkan terjadi bagi kita. Apa saja. Jadi disinilah kita itu mesti benar-benar belajar melihat Tuhan gitu. Ini belajar gitu. Masing-masing diperhadapkan sama kita. Mesti ada sesuatu yang kita pegang tentang Tuhan yang sekarang ini menjelaskan pribadinya kepada kita. Harus ada yang kita pegang. Kayak gitu ya. Ya kira-kira kayak gitulah. Gitu. Harus ada setiap hari. Dan kita mesti berubah dari konsep Allah yang selama ini bercokol dalam pikiran kita. Itu harus dibongkar itu. Konsep Allah yang seperti itu. Kan dia bilang, dia terus melakukan pekerjaannya katanya. Pekerjaan yang bagaimana? Apa sangkut pautnya dengan kita? Kita mesti tahu. Ketika dia bilang, tinggal dalam aku. Minta apa saja. Minta apa saja kan? Ketika perumpamaan juga tentang anak yang hilang itu. Ketika kembali anaknya itu, gak ada ditanyakan tentang kesalahan dia. Gak diingat-ingat, gak dibilang kayak gini. Oh sudah pulang kamu ya? Sudah capek kamu yang merantau itu ya? Gak ada kan bilang kayak gitu. Sudah kamu habiskan uang itu ya? Gak ada kan? Sama kan pada akhirnya ketika kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan itu kan bermacam-macam. Ada yang sudah tua baru kembali. Ada yang masih muda kembali. Ada yang masih anak-anak. Tetapi kehidupan setiap manusia itu tidak seperti yang kita lihat di luar ini. Tidak. Kita ini ada dari alam roh juga. Bukan kita ujuk-ujuk ada gitu, bukan. Semua ada dalam kendali dia. Entah orang itu mau lahir sebagai agama Buddha, mau lahir sebagai agama Hindu, mau lahir di keluarga yang miskin, mau lahir di keluarga yang hancur. Semua itu ada dalam kendali Tuhan. Iya. Mau kapan kita harus mengalami kehilangan orang tua kita. Semuanya ada. Jadi
ibaratnya kita itu adalah miniaturnya Allah gitu. Cuman Allah itu, dia itu memang tidak bisa kita pahami dia. Terlalu jauh. Jadi memang kita itu diciptakan, otak kita itu diciptakan itu untuk mewakili satu partikel kecil dari diri Allah itu. Jadi ketika diciptakan, jadi kan awalnya kan satu aja manusia, ya kan? Setelah itu bercabang-cabang, lahirlah miliaran manusia. Nah, jadi yang tadinya satu manusia itu ketika diciptakan gitu, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu. Jadi sebetulnya Allah yang menciptakan itu kita nggak tahu kan, gimana lah coba. Allah dalam konsep kita begitu agung, begitu mulia. Apalagi seperti yang dijelaskan oleh Yohanes itu gitu. Oke. Nah, tetapi bagaimana kita membayangkan Allah yang datang tiap pagi kepada Adam sebelum ada Hawa? Cobalah. Kan Adam pada waktu itu belum tahu ceritanya kehidupan ini. Apa yang sudah terjadi di sorga itu kan, di alam roh itu kan gak tahu. Dia memang tinggal di situ saja, dilatih dia menamai binatang-binatang. Dia bisa menikmati. Kan dia gak punya pengalaman tentang dia harus punya pasangan hidup. Gak tahu dia semua itu. Apalagi tentang Allah. Berarti kan Allah pada waktu itu kan bukan Allah yang menakutkan gitu. Baru aja dia diciptakan, dia ciptaan baru pada waktu itu. Dia ada dengan konsep yang baru. Dia menciptakan manusia itu benar-benar lebih tinggi daripada ciptaan sebelumnya. Karena memang Lucifer itu, dia kan diciptakan pertama itu kan serupa dengan Yesus itu. Serupa dia. Di alam rohnya. Konsepnya. Oke? Nah, jadi berikutnya ketika dia menciptakan manusia, jadi seperti saya katakan tadi, bayangkan. Saudara mesti bisa membayangkan engkau sendirian di alam semesta ini. Engkau sendirian manusia. Engkau mesti bisa membayangkannya. Gimana pada waktu itu ya? Gak tahu apa-apa. Kan semua masalah yang ada ini setelah kita itu bertumbuh kan. Iya. Setelah kita itu menjalani hidup ini. Dan pasti kebenarannya tidak ada masalah yang tidak bisa kita tanggung. Nggak ada. Dan tidak ada masalah yang melebihi kekuatanmu. Tidak ada. Itu kebenaran loh. Itu hukum. Hukum bagi yang hidup. Entah siapapun dia. Kalau mereka memegang firman ini, saudara, nggak boleh. Oh, harus orang Kristen yang memegang firman. Nggak bisa kayak gitu. Firman itu bagi semua manusia. Nggak perlu orang itu memikirkan, oh itu Alkitabnya orang Kristen itu gak perlu untuk saya, gak bisa untuk saya. Dan kita gak boleh punya pikiran orang harus jadi orang Kristen dulu baru bisa firman itu terjadi pada dirinya.
keluar dari konsep itu. Bebas saja, buka buka pintu-pintu yang berabad-abad itu gitu. Buka segel daripada Alkitab itu. Jangan segel dia. Jangan buat itu untuk kalangan sendiri. Tentu cara kita bicaralah. Cara kita bicaralah yang membuat firman itu, isi Alkitab itu jadi terbuka. Iya, sebetulnya hati kita lah yang tertutup. Iya. Jadi begitu kita dibawa kepada satu tempat, satu keadaan gitu, bertahanlah di sana. Nah, tapi waktu bertahan itu mau ngambil keputusan apapun, bisa juga Tuhan rubah. Gitu. Bisa. Pada saat nantinya dia akan bawa. Hanya saja jangan sampai miss gitu. Tetaplah melakukan tugasmu. Iya. Tugasmu sebagai manusia. Dimanapun. Lakukan yang baik. Ya kan? Mesti berani melupakan masalah kita. Masalah kita itu adalah hanya untuk melatih kepercayaan kita. Itu. Yang lain kita mesti bisa berpikir, Tuhan bisa ubahkan dalam sekejap. Iya. Jadi harapan Tuhan dari setiap pengalaman yang kita alami, hari-hari yang kita lewati, keterkejutan yang kita alami dalam hidup kita, kita harus bisa berpikir bahwa Tuhan bisa handle semuanya dan Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tidak. Karena itu bukan wataknya Tuhan kayak gitu. Wataknya Tuhan itu menggembalakan. Sekali dia itu masuk ke dalam rumah kita, sekali dia masuk dalam kehidupan kita, maka gak tahu gimana caranya dia punya tujuan ingin mendapatkan kita. Sekalipun rasanya gak mungkin lagi kalau kita melihat keadaan kita. Rasanya gak mungkin lagi, apalagi dengan usia kita mungkin, dengan umur kita. Kayak mama misalnya di sini. Setelah sekian waktu mendengarkan firman Tuhan. Dari segi umur, untuk menjalani kehidupan seperti kita ini, mama udah sulit. Kalau dari segi umur, sudah 77 tahun. Kalau mau mencapai umur yang di Alkitab tinggal 3 tahun lagi. 70, kalau kuat 80. Tapi jangan salah. Kakaknya dia ada yang sudah umur 92 tahun. Masih hidup sekarang. Iya. Masih hidup dan berarti kalau 77 masih ada 15 tahun lagi. Nah, sekarang tergantung bagaimana bisa mulai berkata-kata kepada Tuhan yang berbicara setiap pagi ini. Maka
kehidupan yang baru atau apa ya, jalan yang baru boleh dibuka kembali. Persis seperti ketika dia itu masih muda lagi. Bisa. Saya nggak tahu perasaan mama gimana ya. Umur dia 77 gitu gimana sih? 77 itu udah gimana sih rasanya? Karena saya 50 tahun perasaan saya masih kayak kemarin gitu. Masih kayak umur baru merantau saya ke Batam. Gitu. Iya. Saya nggak merasa diri saya itu sudah umur 50 tahun. Gitu. Iya. Apalagi ketika ya sampai ada kerja. Gitu. Apalagi ketika dalam pikiran saya itu saya tidak terlalu bangga lagi menjadi seorang pendeta, gembala. Gitu. Iya, karena saya tahu Tuhan itu pun tidak punya gelar dia. Tidak ada gelar dari dunia ini yang disematkan kepada Yesus, nggak ada. Orang mengatakan dia guru yang baik. Kenapa kamu katakan aku baik? Ketika dikatakan dia menjadi seorang guru, jangan banyak diantaramu mau menjadi seorang guru katanya. Jangan kamu mau disebut pemimpin, karena hanya ada satu pemimpin. Jangan mau kamu disebut sebagai bapak, karena hanya ada satu bapak. Ya kan? Berarti saudara, saya itu kan akan memasuki satu kehidupan yang baru lagi. Ya kan? Tapi masih ada orang yang pengen membesarkan gerejanya misalnya. Udahlah, biarkan. Mungkin belum mencapai. Tapi barang siapa nanti yang mendengarkan firman ini, orang itu akan disadarkan. Iya. Dan harusnya semua kita yang ada di sini sudah harus sadar. Makanya nanti kita itu punya tugas yang luas gitu. Mesti berani kita berpikir. Apa masalah ini? Jangan mengkhawatirkan banyak hal. Iya. Kadang-kadang kekhawatiran kita itu kadang-kadang konyol. Kadang-kadang kalau saya perhatiin. Kadang orang yang mungkin tidak separah kita keadaannya, orang masih bisa tertawa. Orang mungkin yang punya hutang banyak sekali gitu, masih bisa ketawa. Kita gimana? Paling 100, 200, 1 juta, 2 juta, paling berapa puluh juta gitu. Kayak udah gak bisa tidur, kayak udah gak bisa melanjutkan hidup ini. Padahal katanya kita itu menyembah Tuhan. Malu kali rasanya kita dibandingkan dengan orang-orang yang kayaknya gak punya Tuhan. Jadi, disinilah sebetulnya kita itu mulai sadar gitu. Bahwa memang Tuhan sudah datang kedua kali. Gitu. Iya. Kan kalau sudah datang semua dihakimi. Orang kaya dan orang miskin kan dihakimi dia. Orang yang punya uang banyak dengan yang gak punya uang dihakimi semua gitu. Coba lah, misalnya ketika kita semua dihakimi gitu kan. Yang punya hutang dengan yang memiutangi. Coba, diperhadapkan semua. Ya kan, sama-sama kita. Kan Tuhan sudah datang katanya. Yang sakit dan yang sehat. Kan dihakimi semua. Yang sakit.
Mungkin dia akan bilang, aduh enak seperti orang sehat. Lalu yang orang sehat itu juga dihakimi. Coba kamu sehat sekarang. Ayo, kemana kamu pakai tubuhmu yang sehat itu? Ya kan? Kamu bisa melakukan ini, melakukan itu. Apa yang sudah kamu lakukan tubuh sehat itu? Dihakimi kan? Sementara yang sakit juga kan dihakimi juga. Oke, ketika kamu sakit, apa? Kamu nggak bisa kemana-mana. Apa yang sudah kamu pergunakan dengan kamu tidak bisa kemana-mana? Apa yang sudah kamu lakukan? Iya, tapi nggak bisa kemana-mana. Memang aku kemana-mana. Apakah aku nggak ada tetap di takhtaku ini? Apa yang diminta Tuhan? Ketika kita nggak bisa kemana-mana, kenapa kamu nggak menghabiskan waktu bersama dengan aku? Harusnya kamu punya waktu banyak loh. Iya kan? Kenapa? Habis begini, habis begitu. Nanti sesudah kamu sehat lagi, ingat gak kamu dulu ketika kamu sehat? Kamu punya waktu untuk aku? Yang punya uang dengan yang gak punya uang, yang punya hutang dengan yang menghutangi, sama-sama diadili kan? Betul nggak? Sederhana saja gitu, nggak usah. Tuhan sudah datang ya, macam mana mau kita bilang? Masih bisa kan misalnya orang yang punya hutang, yang punya uang banyak itu ketika diadili, lalu dia itu memandang rendah orang yang punya hutang sama dia? Bisa nggak? Ini hakimi loh, yang hakimi kita itu yang punya segalanya, yang memberikan si orang kaya itu uang sehingga dia jadi orang kaya gitu loh. Dia kan segala sesuatu punyanya Tuhan. Kita aja yang mikir kita nggak punya, orang itu punya, kita aja yang iri. Masing-masing orang harus bertanggung jawab dengan apa yang dikaruniakan kepada dia. Kan itu kan? Yakini kan? Jangan selalu bilang, pokoknya aku nggak boleh berhutang sama orang. Itu dari satu sisi. Ada dari sisi yang lain. Makanya yang punya hutang juga harus sadar diri, yang menghutangi orang. Harus sadar diri. Ayo sekarang pilihan, mana lebih baik? Kamu menghutangi orang, meminjamkan duitmu sama orang, daripada kamu yang berhutang kepada orang. Kan kalau dia sudah punya kebenaran ya. Mana lebih baik? Ayo, mana lebih baik katanya. Makanya saudara, kehidupan kita itu kayak siklus. Di kehidupan sekarang kita punya uang banyak. Di kehidupan berikutnya kita diizinkan tak punya uang. Supaya Tuhan itu adil gitu loh. Supaya tahu kalau Tuhan itu adil. Tetapi kalau yang dia sudah lolos di situ, dia nggak akan lagi mengalami itu. Masuklah kepada kebahagiaan Tuhanmu. Pokoknya orang punya konsep, bersama dengan Tuhan itu bahagia. Cuman konsep itu kapan? Tergantung orangnya. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, menurut mereka, Tuhan itu membutuhkan manusia. Tuhan itu membutuhkan gitu. Kalau saya nggak pergi pelayanan kemana-mana, nanti pekerjaan Tuhan itu nggak berhasil. Kalau saya nggak menggembalakan dengan baik, kemana nanti semua jemaat itu? Kan kayak gitu kan? Makanya mereka berjuang. Wah, hati-hati pengajaran sesat katanya.
Seolah-olah mereka lah penjaganya. Ya kan? Padahal Tuhan bilang semua mereka pencuri. Orang yang datang sebelum aku adalah pencuri. Iya. Saudara, Allah yang memperkenalkan dirinya ini, saudara. Kalau kita mau resapi, waktu-waktu sekarang ini penting sekali, saudara. Kita itu kayak apa ya? Kayak menikmati apa yang sudah Tuhan kerjakan. Iya. Menikmati yang Tuhan kerjakan itu bukan melulu melihat kebahagiaan menurut versi kita. Istri saya ketika dia mau ini kemarin dari proses misalnya bisa BAB itu, aduh sulit banget. Ya kan? Saya gitu. Jadi mukanya itu sulit sekali sukacita, saudara. Iya. Tahu? Nggak berapa lama sudah bisa. Ya kan? Bisa, terus saya bantuin. Saya pakaiin pampers. Gitu kan. Dan itu pampersnya sekali ini beli berapa gitu kan. Uang tinggal segini. Tuhan gimana gitu kan. Kadang-kadang makan juga gimana gitu kan. Harus dua kali masak gitu. Ya. Lalu terus berjalan. Istri saya butuh makan ikan yang segar apa gitu kan. Pak ya habis bisa dapat mancing ikan besar-besar. Sering diantarnya. Gitu. Iya. Terus sekarang sudah bisa BAB sendiri. Bisa ke toilet sendiri. Bisa pakai celana sendiri. Bisa jalan, tangannya dibungkus sama mama. Ya kan? Ditemani jalan sama mama gitu. Tapi saudara, entah kenapa gitu ya, kok sulit sekali gitu. Padahal kan kebahagiaan itu simpel. Bisa BAB saja, bahagia kan? Bisa gak pakai pampers lagi, bahagia kan? Bisa berjalan, bahagia kan? Tuh nah. Bisa mengangkat tangan, papi lihat tanganku sudah bisa diangkat. Tapi begitu mikirin masalah, gimana nanti ya, Mae tinggal sendirian. Orang kita kan kalau kayak gitu kan, terus gimana? Kalau mau bilang gimana? Kamu mau pulang ke sana? Bisa nggak? Terus gimana? Kamu mau bawa Mae ke sini? Kamu sanggup nggak? Atau Mae-nya bisa nggak? Kan masing-masing punya jalan sendiri. Tapi kita dilatih Tuhan, jangan beratkan pikiranmu gitu loh. Sesederhana itu. Jangan beratkan pikiranmu. Jadilah kayak orang bodoh aja. Iya, selama ini kan saya kayak jadi orang bodoh. Bayangkan berapa lama saya masuk di keluarga istri saya. Iya. Sampai saya itu kayak nggak tahu buat apa-apa kalau pulang itu. Kayak saya itu nggak bisa ngerjain ini, ngerjain itu. Iya. Karena udah terbiasa. Kalau mau kerjain ini, saya dilarang sama Pak E. Nggak usah ini. Ya sudah. Saya jadilah cuman menantu yang tahu baca buku aja. Iya. Sudahlah. Tapi
apapun kata orang di kampung ini, di kampung itu mengenai saya gitu. Dibilang kayak gimana, kayak taunya ketawa aja gitu. Ya sudah, emang kenapa? Nggak perlu saya sakit hati karena itu. Iya. Seperti dikatakan tadi, ayo jalani gitu loh. Masing-masing kita pada akhirnya kan, puji Tuhan loh, kita masih bisa bersama dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Puji Tuhan. Dan sekarang Tuhan itu sedang datang kepada kita masing-masing. Iya, dia datang. Dia coba buat sama kita kayak gini. Udah, sekarang setiap orang harus kembali kepadaku. Iya, setiap orang. Jadi ketika dalam keadaan, karena kan saya pernah sakit juga. Lama juga. Memang saya masih bisa jalan. Tapi kan gak bisa kemana-mana, gak bebas. Terlalu banyak bergerak. Berarti istri saya lah, kebanyakan bergerak gitu kan. Aduh babi, kemarin aku mau jatuh lagi. Padahal karena kecapean. Jalan jauh gitu kan. Ngerjain ini, ngerjain itu gitu kan. Mau jatuh lah gitu kan. Apa yang mau kita kejar? Karena sudah gak terbiasa. Karena gak terbiasa gini loh. Ayo. Coba nikmati keadaan. Coba lakukan, coba terapkan. Karena kan kita gak bisa kemana-mana. Tenangkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Duduklah. Dia bilang, sudah baca tapi baca terus. Kenapa kita isi pikiran kita dengan beban-beban? Kenapa kamu mengkhawatirkan banyak hal? Karena tidak ada seorang pun yang mampu menambahkan sejengkal saja dari usianya. Nggak ada. Coba lah, gak bisa makan ini, gak bisa makan itu. Bisa makan ini gak Papi? Bisa, bisa. Lah. Hidup kita itu ketika Tuhan datang bukan karena aturan manusia loh. Gak bisa loh. Semua aturan manusia itu mau apapun, mau obat apapun yang ditemukan manusia itu berbeda loh kepada setiap jenis tubuh manusia. Berbeda. Sudah jam berapa lagi? Sudah lewat jam 6. Berbeda saudara. Apapun yang kita jalani. Itu sebabnya dikatakan percaya Tuhan itu unik. Kita bergerak. Jadi karena ketika Tuhan sudah datang, kalau engkau percaya sama Tuhan, engkau akan melihat pekerjaan Tuhan itu. Kan seperti yang tadi, kan jelaskan ceritanya tadi. Pergi ke Singapura, pergi ini, pergi ini. Coba lihat dari semua cerita itu. Adakah yang bisa kita prediksi? Apalagi kalau kita bilang, kalau kita lihat ketika kita pergi. Sadar atau tidak sadar, kalau katanya Tuhan sudah datang, bukankah Tuhan ada bersama dengan kita? Di mana dia? Di mulutmu, di pikiranmu. Tergantung kamu takut akan Tuhan enggak? Takut akan Tuhan itu kayak gimana sih? Aduh terlalu panjang mau cerita, bolak-balik. Kenapa ya kita hadapi saja? Jalan sampai dengan hari ini. Bisa makan sampai hari ini.
Anak saya bisa kuliah sampai hari ini, bisa juga kuliah. Mau gimana? Brian ambil keputusan SMK, biarlah SMK. Kenapa rupanya? Ayo, semua jalan yang kita ambil sudah. Jangan beratkan pikiranmu sedikit pun dengan segala perjalanan hidup. Tapi ke depannya, latihlah dirimu. Duduk di kaki Tuhan. Tenangkan dirimu, latih. Jangan sampai miss nanti, kita kehilangan gitu kalau kita nggak latih. Ubah. Jangan buat dirimu tertekan. Jangan buat dirimu menderita. Jangan buat dirimu muram. Jangan. Tuhan selalu baru setiap hari. Percayalah. Selalu baru. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu nanti malam. Tuhan berkati. Shalom semua. Shalom Kak Glory. Shalom Jelita. Selamat sekolah. Shalom Kak Esther. Selamat sekolah. Tuhan berkati ya. Shalom.